Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu rahimani rahimakumullah, alhamdulillah segala puji milik Allah yang membersamakan kita kembali di pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kebahagiaan, ya, dirahmati oleh Allah, dikasih keberkahan dalam sisa-sisa usia kita insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, sahabat, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang salih-salihah, menjadi umat nabinya yang bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalan tersebut sampai kematian menjemput, sehingga Allah pantaskan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Tentu ketika kita bercita-cita untuk masuk surga, ini butuh usaha ya Bu ya. Tidak semata-mata mati masuk surga, walaupun itu sebuah cita-cita ya. Tapi perlu kita renungkan bahwa Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, itu keluar dari surga atau diusir dari surga, kan fakhruj. Fakhruj itu artinya keluarlah. Artinya apa? Diusir Bu Nabi Adam itu. Hanya dengan melakukan satu kesalahan, memakan buah apa? Cik saha teteh huldi. Sok, nah itu soknya nyahoanan ya. Gak tahu buah apa itu teh ya. Cuman buah itu dijanjikan oleh syaiton akan mendatangkan kekekalan ya. Makanya kekekalan itu dalam bahasa Arab khuld ya. Kholidina itu apa? Kekal. Khuld itu artinya apa? Kekal. Nah, kita menyebutnya dengan buah khuldi, padahal bating cecenet eta teh ya. Bating buah tomat eta teh ya, bating buah naon eta teh ya. Wallahu a'lam ya, gitu. Atau sebut tong dibahas nya buah naon namanya? Buah ganas, buah naon keun pokokna mah buah we nya. Ieu mah buah-buah we ya. Gini, artinya satu kesalahan bisa menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga ya. Ibu-ibu banyak kesalahan bercita-cita ingin masuk surga. Mikir. Mikir punya ibu teh harus mikir Bu ya. Ibu udah banyak kesalahan ingin masuk surga. Keinginan kan boleh Ustaz. Ya tapi mikir. Semua kita juga bercita-cita ingin masuk surga Bu ya. Betul tidak? Semua kita bercita-cita ingin masuk surga. Bahkan orang kafir sekalipun, mereka itu bermaksiat kepada Allah dengan kekufurannya, mereka bermaksiat dengan kesyirikannya, tetapi mereka meyakini bahwa mereka itu akan masuk surga. Kalau orang Nasrani ditebus dengan Nabi Isa, kan begitu. Itu kan keyakinan mereka, ya. Apalagi kita. Tentu kita semua bercita-cita ingin masuk surga. Tetapi masuk surga itu tidak gampang, Bu. Karena gini, walaupun Nabi mengatakan begini, ya. Surga itu lebih dekat daripada tali sendal, kata Nabi. Ya, surga itu lebih dekat daripada tali sendal kalian, atau lebih dekat dari sendal kalian. Maksudnya apa? Sendal kita tuh nempel kemana-mana. Artinya kemana-mana kita pakai sendal. Pisurgaan itu, Bu, ya, pisurgaan itu dekat banyak di kita.
Cuman masalahnya, kesempatan kita untuk mengamalkannya, kesempatan kita untuk memakai ya hal tersebut ada atau tidak. Betul tidak? Ya. Contoh misalkan, Ibu kalau punya waktu luang sekarang ya, datang ke rumahnya Ustadz Dedeng rahimahullah. Kemudian Ibu sholat 2 rakaat, pahalanya apa? Pahalanya apa? Roti? Pahalanya apa? Hah? Iya, pahalanya Gunung Uhud. Pahalanya itu apa? Emas. Ibu mahnya karena perhiasan lainnya, Bu Ibu. 1 kirot, Bu. Pahalanya itu 1 kirot. 1 kirot itu sebesar Gunung Uhud. Jadi bukan Gunung Uhud, Bu. Ya. Sebesar, ya kan? Luar biasa, Bu, itu dari menyolatkan. Artinya, ketika Abu Bakar ditanya oleh Nabi SAW, ya, man sha'ima hadzal yaum, siapa yang pada hari ini dia saum? Siapa di antara kalian yang saum pada hari ini? Kata Abu Bakar apa? Saya. Siapa di antara kalian yang pada hari ini memberikan makan? Jawab Abu Bakar, saya. Terus Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang menengok orang sakit? Abu Bakar lagi yang menjawab, saya. Kemudian siapa yang pada hari ini mengantarkan jenazah? Lagi-lagi Abu Bakar. Tidaklah amalan itu terkumpul dalam diri seseorang kecuali dia akan masuk surga. Coba, dari mana saja itu? Nah, ini luar biasa, Bu, Abu Bakar ini. Ya, seorang sahabat Nabi menduduki posisi kedua setelah Nabi SAW. Kenapa? Karena amalannya semuanya itu menuju surga. Makanya begini, ibu-ibu ya. Nabi SAW mengatakan begini. Ini harus menjadi bekal kita, Bu ya. Fakullu kata Nabi. Fakullu. Ini harus jadi rumus, Bu ya, rumus hidup kita begini. Muyassarun. Duh, karunya ya whiteboard ya, Bu. Harus pensiun ya. 5. Ini bor tuh tergantung mustami. Ini kerjaannya si Iqbal ini. Nih, kata Nabi apa? Fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu, karena hadis panjangnya begini, hadis panjangnya. Tidaklah satu jiwa itu diciptakan kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Ya, ibu-ibu ini sudah ditetapkan tempatnya di surga ataupun di neraka. Ya, betul nggak, Bu? Yakin nggak? Surga itu harus diperjuangkan tidak? Harus diperjuangkan. Tetapi ibu-ibu sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Pertanyaannya, kenapa kita harus berjuang? Nah, itu jawabannya ini. Kata Nabi, ini jawabannya. Fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Setiap jiwa yang diciptakan itu, yang telah diciptakan itu, yang sudah dipastikan tempat duduknya di surga ataupun di neraka, muyassarun akan dimudahkan. Untuk apa dia diciptakan? Paham nggak? Seseorang itu ya akan memudahkan dirinya, akan menggampangkan dirinya untuk apa dia diciptakan. Tadi diciptakannya untuk apa? Nafsun ini apa? Tempatnya di surga, al-jannah atau anar. Ya, ini nafs, jiwa. Fakullu muyassarun, setiap jiwa itu akan dimudahkan. Lima khuliqalahu, untuk apa dia diciptakan? Diciptakan untuk surga atau untuk neraka. Kalau orang itu diciptakan untuk surga, maka dia akan memudahkan dirinya melakukan amalan-amalan ahli surga. Ya. Kalau dia diciptakan untuk neraka, maka dia akan memudahkan dirinya untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka, Bu. Ya. Jadi nggak mungkin Allah itu zalim kepada hambanya. Walaupun tadi setiap jiwa sudah ditetapkan tempatnya di surga ataupun di neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa kita harus beramal?
Kata Nabi, fa'malu, beramalah kalian, faqulu muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap jiwa itu akan memudahkan dirinya untuk apa dia diciptakan. Makanya harus diperjuangkan. Memudahkan dalam melakukan ketaatan itu harus diperjuangkan, Bu. Ya, tong hararese. Makanya tadi kata Nabi, surga itu lebih dekat daripada tali sendal. Banyak di surga ente. Cuman masalahnya kita mau melakukan atau tidak, ya. Nah, ini udah ditulis, Bu? Udah. Oke ya, saya hapus ya. Tapi ibu-ibu ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena satu kesalahan, ya. Kemudian ada dendam kesumat dari yang namanya iblis. Siapa itu iblis? Siapa itu iblis? Siapa itu iblis? Iblis itu apa? Iblis itu apa? Iblis itu? Ibu tuh diajak mikir tuh. Iblis itu siapa? Iblis itu jin, Bu, ya. Ya. Iblis itu apa? Jin. Jin itu bukan, Bu, jin itu bukan iblis, tapi iblis itu jin. Kenapa? Karena jin itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Jin pertama yang tidak taat siapa namanya? Iblis. Ya. Bu, saya tanya. Iblis ketika iblis diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam, terus iblis menolak, betul tidak? Kenapa menolak? Hah? Merasa lebih mulia. Dipayun, Ibu, udah mau dites moal sok. Anu dongkap telat moal dites moal sok. Moal. Ya. Bu, coba cari ayat. Cari ayatnya. Ada nggak iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Allah? Ada. Di mana ayatnya? Eta yang Ayo, di mana? Hah? Surat apa? Al-Kahfi, Al-Baqarah. Betul. Betul, itu iblis yang diperintahkan? Bukan, Bu. Malaikat yang diperintahkan, mah. Sok coba Ibu lihat. Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Iya, yang diperintahkan siapa? Malaikat. ilah iblis itu kalau ilah iblis itu. Iya, maksudnya gini. Yang diperintahkan siapa? Malaikat. Kenapa yang kecuali iblis? Beda kalau misalkan saya perintahkan kepada semua ibu-ibu kecuali Bu Ati. Bu Ati ibu-ibu bukan? Ibu-ibu. Kalau iblis malaikat bukan? Malaikat. Bukan, iblis itu jin tadi. Jadi gini, Bu, ya, sebentar. Wajar tidak kalau iblis menolak? Ya, kalau kita lihat ayatnya, itu wajar. Karena dalam beberapa ayat, itu kalimat yang diperintahkan, itu malaikat yang diperintahkan bersujud itu. Gak ada kalimat iblisnya. Iblis itu termasuk yang dikecualikan. Kenapa coba? Hah? Kenapa? Coba kenapa? Wa idh qulna lil malaikatis judu. Itu selalu begitu. Wa idh qulna lil malaikatis judu, enggak ada. Wa idh qulna lil malaikatis judu wal iblis misalkan, ya. Dan iblis. Kemudian semuanya bersujud kecuali iblis. Ah, Bu, kenapa? Iblis itu, ibu-ibu, ya. Iblis itu hamba Allah, Azazil itu hamba Allah yang asalnya kategorinya jin yang paling taat. Iblis itu. Iblis itu jin yang paling taat. Sehingga apa? Sehingga kedudukan iblis itu selevel dengan malaikat. Ketika misalkan ada anak kecil, dia itu baru usia 17 tahun, belum ibu-ibu. Tetapi dia gaulnya sama ibu-ibu, dia masih anak kecil. Ya, ketika saya panggil, silakan ibu-ibu masuk ke dalam. Kira-kira termasuk yang gadis kecil tadi tidak? Tidak. Termasuk. Kenapa? Karena gadis kecil itu sudah termasuk golongan ibu-ibu. Termasuk iblis. Iblis itu bukan golongan malaikat. Dia golongan jin. Tapi selevel kedudukannya dengan malaikat. Karena saking taatnya kepada Allah. Ya. Makanya yang diperintahkan apa? Wa idh qulna lil malaikah. Dan ketika kami memerintahkan kepada
malaikat. Usjudu, sujudlah. Artinya termasuk iblis di situ. Makanya illa iblis. Kalau kita memahami secara bahasa ini wajar iblis, karena iblis tidak diperintahkan. Betul tidak? Ya, kalau kita melihat itunya. Baik. Nah, di situ ya, kalau kita lihat itu, iblis ini punya dendam, ya. Iblis punya dendam kepada siapa? Adam. Kenapa? Karena saingan. Ya, makanya kalau kita punya penyakit saingan, saing-saingi, itu tuh berarti penyakit yang diwariskan oleh iblis. Iya. Kalau kita saingan sama teman, ya, bukan dalam hal kebaikan, ya. Saingan sama, aduh sih, kok dia ini, kemudian kita merasa terkalahkan, hati-hati. Itu penyakit iblis, ya. Ibu iri sama tetangga, ya. Ibu iri sama teman. Itu tuh berarti penyakit iblis, karena iblis pun awalnya iri dengki kepada Adam. Kenapa? Karena sama-sama makhluk, Bu. Ya, sama-sama makhluk. Iblis makhluk yang lebih dulu diciptakan oleh Allah. Sementara Adam belakangan. Tiba-tiba iblis yang sudah duluan diperintahkan bersujud kepada yang baru. Sok ibu-ibu misalkan, ya, ada anggota baru ke pengajian ini. Tiba-tiba ibu-ibu harus hormat sama anggota baru itu. Kira-kira gimana? Muncul nggak penyakit hasad di ibu? Manusia, Bu, manusiawi. Itu teh bawaan dari iblis. Ya. Gengsi. Ya, betul tidak, Pak? Kenapa kita selalu merasa senior? Ya. Oh, saya lebih senior, saya lebih ini. Itu teh penyawat iblis. Iya. Nggak ada bedanya, Bu, ya. Orang baru, orang lama sama. Kumaha, Bu? Udah disebut iblis, imannya juga iblis, ulah. Ya. Bu, ya. Coba perhatikan. Kemudian dendamnya, kedua apa? Dendam. Dendam iblis ini, Bu, terus-terusan. Masalah iblis itu kepada siapa sebetulnya? Kepada Adam. Adam sudah punya anak keturunan belum? Belum. Coba perhatikan ayat 16. Fabima agwaitani la'aqudanna lahum. Ada kalimat la'aqudanna lahum. Suratul A'raf. Ayat 16, ayat 17, ya. Coba perhatikan, Bu. La'aqudanna lahum. Bu, hum Al-A'raf surah ke-7 setelah 6, 7 teh. Bisi ibu masih bertanya. La'aqudanna lahum. La'aqudanna lahum, Bu. Kalau saya menyebut mereka dalam bahasa Arab, Bu, nih perhatikan, Bu, ya. Dalam bahasa Arab itu, kata ganti orang ketiga, pertama ada huwa. Huwa itu apa artinya? Dia. Huwa atau hiya, ya. Kalau dua orang apa? Huma. Huma itu dua orang. Kalau hum? Mereka. Lebih dari dua. Coba perhatikan bagaimana dendamnya iblis. Waktu itu belum ada anak keturunan Adam. Cuma baru berdua. Adam sama Hawa, Ibu. Ini resep-resep tingkah iblis. Lihat kata iblis. La'aqudanna lahum. Maka kami akan palingkan dia. Mereka. Mereka ini siapa? Adam dan juga keturunannya. Coba. Iblis nyanyawanan tidak? Sebetulnya nyanyawanan, tapi iblis kan belajar dari dirinya. Kenapa? Karena manusia itu sama dengan iblis. Diberikan syahwat. Ya, bisa berketurunan, beranak pinak. Gitu. Sehingga iblis pun tahu bahwa Adam ini akan punya keturunan. Lihat bagaimana dendamnya iblis. Masalah dia hanya dengan Adam. Ya, masalah dia hanya dengan Adam. Tapi lihat bagaimana tuh iblis. La'aqudanna lahum, maka akan kami palingkan mereka. Mereka siapa? Nabi Adam dan juga keturunannya. Dari apa? Dari sirotokal
Apa sirotokal mustaqim? Nah, eta jawabannya teh kompak, ya. Sirotokal mustaqim. Apa jalan yang lurus teh? Sirotokal mustaqim. Apa sirotokal mustaqim? Jalan yang lurus. Bolak-balik dekok. Bu, yang namanya sirotokal mustaqim ini punya 3 makna, Bu. Ya, punya 3 makna sirotokal mustaqim itu. Pertama al-Islam, yang kedua al-Haq, yang ketiga Al-Quranul Karim. Ya, kata para ulama dalam tafsirnya, pertama apa? Al-Islam, sirotokal mustaqim. Jadi iblis ini dia punya kekuatan yang luar biasa untuk memalingkan Adam dan juga keturunannya dari jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Islam. Gini, Bu. Bu, kira-kira iblis punya target nggak? Punya target. Apa target pertama bagi iblis dalam menggoda manusia? Supaya apa? Apa? Hah? Tujuannya itu supaya masuk neraka. Orang yang paling kekal di neraka siapa? Orang apa? Orang? Bukan orang tua, Ibu. Si Ibu manya. Menik gitu-gitu teuing ka orang tua teh. Ampun. Nah, itu ya. Target. Bu. Iya, ibu-ibu tadi bilangnya orang tua. Padahal dia juga udah tua ya. Bu, target iblis itu apa? Ujung-ujungnya supaya masuk neraka. Tapi yang paling kekal di neraka itu siapa? Orang lain orang tua, ibunya. Orang musyrik sama orang kafir. Makanya target pertama iblis itu, ini target pertama apa? Asyirik. Asyik wal kufar. Ini target pertama iblis. Syirik dan kufur. Walaupun ya syirik dan kufur ini itu ada level-levelnya. Orang Nasrani, orang Yahudi itu sudah jelas syirik dan kufur. Sudah jelas syirik dan kufur. Ini tapi ada, Bu. Makanya orang-orang syirik, orang-orang kufur yang sudah di luar Islam itu sudah tidak perlu lagi digoda oleh setan. Betul tidak? Ya? Betul tidak? Iya. Itu udah nggak usah dipermasalahkan. Cuman orang-orang yang sudah muslim, maka orang Islam ini, ibu-ibu ya, target utama iblis itu menjadikan mereka syirik dan kufur. Contoh misalkan ya, tahu Lukman Sardi? Iya. Ya, dia kufur. Tolong disebutkan bapak nama Idris Sadrinya, nggak usah. Lukman, si ibu sepapanjangannya. Lukman Sardi ini itu habis umroh, ya. Setelah umroh dia kan mendeklarasikan dirinya sebagai seorang Katolik atau Nasrani, ya. Itu goal tuh. Ibu tahu Asmirandah? Tahu tidak? Nah, tolong dibahas ya, tanya Mbak Bu. Saya hanya butuh jawaban tahu tidak? Tahu. Iya kan? Gitu. Banyak orang-orang yang tiba-tiba switch, ya, asalnya dia muslim menjadi kafir. Itu goalnya setan tercapai, Bu. Ya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar itu syirik dan kufur. Walaupun kesyirikan yang dilakukan oleh orang Islam itu tidak serta-merta menjadikan mereka kufur atau syirik. Tidak serta-merta. Ada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Contoh misalkan dia pergi ke dukun. Apakah dia ridah? Ridah itu murtad? Belum tentu. Ya. Atau orang meninggalkan sholat. Selama dia meyakini bahwa sholat itu sebagai sebuah kewajiban, apakah orang itu menjadi ridah atau murtad? Tidak. Ya, tetapi kalau orang itu menganggap sholat itu tidak wajib, ya, sholat itu wajib, saya nggak perlu sholat, sekalipun dia pernah sholat misalkan,
Dia sholat, tapi dia tidak menganggap sholat itu sebagai sebuah kewajiban, maka hukumnya apa? Riddah, udah kufur itu. Ada orang yang tidak pernah sholat, tapi dia menganggap sholat sebagai sebuah kewajiban, maka tetap dia sebagai seorang muslim. Beda, ya. Itu akidah masuknya. Nah, kekufuran sama kesyirikan ini bagian dari akidah nantinya. Ya, ada orang yang menganggap sholat tidak wajib. Walaupun dia sok sholat, tapi dia menganggap tidak wajib. Tetap dia dihukumi apa? Murtad, riddah dari Islam. Harus diperbaiki syahadatnya. Ada orang yang tidak pernah sholat, tapi dia meyakini, tapi karena malas, ya, karena banyak, tetap dia tidak bisa dihukumi apa? Murtad. Siapa yang menghukumi? Hakim, bukan kita. Ya. Nah, ini goal pertama iblis itu apa? Asyirik. Makanya dia akan memalingkan seseorang itu dari Islam supaya keluar dari Islam. Puncaknya murtad. Walaupun tadi level kesyirikan, level kekufuran tidak serta-merta menjadikan seseorang itu murtad. Tapi ini goal pertama, Bu, ya. Gitu. Goalnya setan itu syirik dan kufur. Ya, banyak, Bu, perbuatan syirik, perbuatan kufur. Contoh misalkan kufur dalam masalah akidah. Kufur dalam masalah takdir misalkan. Sering kita mengeluarkan kata-kata lau. Tahu lau? Lau teh seandainya. Sok Ibu. Coba kalau tadi teh kieu, ya. Coba kalau tadi teh begini, ya. Hati-hati, Bu. Itu ngerusak rukun iman. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 4. Saya mah nanya rukun iman, Bu, bukan nama-nama ikan, ya. Kalau Ibu apa rukun iman, Ibu dapat pahala dari Allah. Kalau nama-nama ikan, Ibu dapat sepeda. Ya. Rukun iman itu apa? Salah satunya takdir. Takdir salah satunya. Ketika Ibu, ya, menggugat takdir, minimal kalimat lau, ya, kalimat lau nih. Seandainya itu teh Ibu sudah tidak iman sama takdir. Gak boleh. Ya, coba kalau tadi teh saya teh tidak nyebrang, beren mual katabrak. Nah, hati-hati tuh, ya. Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan begini, lebih baik apa lidah saya mengulung bara daripada harus mengeluarkan kata seandainya. Coba sampai sebegitunya, Bu. Besar dosanya mengatakan kata lau untuk sesuatu yang sudah terjadi. Coba mun tadi tenyebrang, ya, meureun moal katabrak. Hati-hati itu. Itu menggugat takdir. Berarti dia tidak iman terhadap takdir. Padahal kata Nabi apa? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, semuanya sudah ditulisan. Bahkan tadi tempat kita nanti di akhirat sudah ada, Bu, di surga atau di nerakanya. Kewajiban kita apa? Berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Nyebrang hati-hati, gitu kan? Jalan tidak ugal-ugalan. Tapi kalau takdir sudah menetapkan, walaupun kita hati-hati, batur nu nabrak. Terima, ya. Gak boleh kita bilang seandainya, ya. Qadarullah wa masya'a fa'al. Kalimatnya apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Hafal kan? Jadi kalau Ibu mengalami sesuatu yang tidak Ibu senangi, di luar ekspektasi Ibu, maka ucapannya apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Hafal? Qadarullah wa masya'a fa'al. Ya. Gak boleh ya bilang kata apa seandainya, gak boleh. Kenapa? Karena itu salah satu strategi setan masuk ke kategori ini. Bu, syirik dan kufur itu tidak butuh dengan perbuatan, tapi itu wilayahnya wilayah hati. Betul tidak? Itu wilayah hati, Bu. Syirik dan kufur itu tidak butuh perbuatan, tapi itu i'tiqadiyah. I'tiqad itu apa? Keyakinan. Yang kedua, ya saya lanjutkan dulu. Itu qadarullah atau fa'al itu pekerjaan. Wa masya'a fa'al, iya, apapun yang dia kehendaki. Wa masya'a fa'al. Qadarullah wa masya'a fa'al. Apapun yang Allah kehendaki, ya. Yang kedua,
Target setan itu, Bu, target iblis itu, yang kedua apa? Al-bid'ah. Bid'ah. Bid'ah. Ibu tahu bid'ah? Hah? Bid'ah itu apa? Mengada-ngada. Bid'ah itu mengada-ngada. Siapa ahli bid'ah? Siapa ahlinya bid'ah? Siapa core of bid'ah? Siapa? 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 Siapa, Bu? Allah. Ahli bid'ah itu Allah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu mengada-ngada tanpa contoh. Ya. Iya. Badi'us samawati wal ard. Allah itu membangun langit dan bumi tanpa contoh. Itu secara bahasa. Jadi ahli bid'ah itu siapa? Allah. Kenapa? Allah menciptakan segala sesuatu tanpa contoh. Bid'ah fiddin, bid'ah dalam agama itu dosa besar. Kenapa? Karena melakukan satu perbuatan tanpa contoh. Bid'ah itu. Dan orang ahli bid'ah ini, Bu, itu disenangi setan. Kenapa? Kenapa? Udah melenceng. Iya, bid'ah itu melenceng. Tapi kenapa disenangi? Kan orang maksiat juga melenceng. Karena ahli neraka. Bukan. Karena pelaku bid'ah itu tidak sadar kalau dia sedang melakukan kemaksiatan. Ahli bid'ah itu tidak sadar, Bu, kalau dia melakukan kemaksiatan. Sok, coba tanya, Bu. Bu, gini, Bu. Orang ahli bid'ah, coba tanya oleh Ibu. Kamu sedang melakukan kemaksiatan atau ketaatan? Pasti jawabannya ketaatan. Makanya gini, dalam ayat 17 itu Allah Ta'ala mengatakan gini. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Aidihim. Aidihim ini apa? Depan. Ya, jadi arah masuk setan itu pertama dari depan, aidihim. Kemudian khalfihim. Khalfihim. Tukang roti bolak-balik wae ya. Khalfihim. Yang ini apa? Aimanihim. Ini apa? Kanan. Ini belakang. Ini sama. Kiri. Oke, nih Bu ya. Yang dimaksud depan, apa ini depan? Apa depan, Bu? Bahwa setan akan menggoda kita dari arah depan. Apa itu depan? Paling. Iya, dari depan teh dari mana? Iya, dari payun depan teh. Dari mata. Dari mata turun ke hati, ya. Dari mana datangnya ular? Dari sawah turun ke kali, ya. Apa depan teh? Ibu seri. Setan menggoda manusia dari arah depan. Ya, dari depan teh apa maksudnya, Bu? Tuh, si Bapak udah nggak sabar, langsung aja Ustaz. Depan itu akhirat. Akhirat. Kata Ibnu Abbas, ya. Tsumma la'atiyanahum min baini aidihim, artinya apa? Usyakkikuhum fi umuri akhiratahum, fi umuri akhiratihim. Ya, dibikin ragu, dibikin syak dalam urusan-urusan akhiratnya. Ini dari depan, Bu. Jadi setan menggoda kita dari depan, maksudnya apa? Kita dibikin ragu untuk urusan akhirat kita. Contoh begini. Ibu kan tadi bercita-cita masuk surga. Ya. Ibu yakin ada surga? Yakin. Ibu yakin ada neraka? Ibu ingin masuk surga? Ibu takut masuk neraka? Oke. Tapi, Bu, keinginan-keinginan itu, ketakutan-ketakutan itu dibikin syak. Dibikin apa? Syak.
Syak itu ragu. Syak itu ragu-ragu. Artinya gini Bu, Pak ya. Kalau kita yakin ingin masuk surga dan surga itu ada dengan berbagai macam kenikmatannya, tentu kita akan beramal memperjuangkan untuk masuk surga itu. Sepakat tidak? Tapi buktinya amalan kita masih jauh. Padahal tadi kata Nabi, surga lebih dekat daripada tali sendal. Benar nggak? Ya, banyak rintangan-rintangan ya yang justru kita, atau halangan-halangan yang justru kita terjang. Padahal halangan itu hijabnya Allah supaya kita tidak masuk neraka. Tapi ternyata kita melakukan itu. Nah, itu dibikin syak, Bu. Ya. Nah, makanya kita mah beruntung ada Ramadan. Di bulan Ramadan kita bersemangat untuk beribadah. Di bulan Ramadan kita bersemangat untuk khatam Quran. Walaupun nggak ada dalilnya nyebutnya ngakhatamkeun Quran di bulan Ramadan unggul tuh nggak ada, ya. Tapi peperiheun gitu kan. Di bulan yang lain kita tidak baca Quran, ya di Ramadan. Artinya kenapa? Karena Ramadan ini ghanimah robbaniyah. Ramadan itu hidangan bersifat ketuhanan. Sehingga hanya orang-orang yang sehat hatinya saja yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah. Ya, diberikan kesempatan tuh. Coba kalau bulan teh misalkan sama bulan teh nggak ada bedanya, mungkin ibadah kita juga nggak akan meningkat, betul tidak? Makanya diberikan Ramadan supaya kita semangat memperbaharui keyakinan kita dengan adanya surga atau neraka tadi, ya. Ini daerah depan. Kenapa akhirat disebut di depan? Karena depan itu akan kita hadapi, ya. Akhirat akan kita hadapi, sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita tidak mempersiapkan diri. Kira-kira on tidak itu? On, dibikin ragu. Contoh begini misalkan, ibu tuh mau ujian. Si penguji ibu itu galak, killer. Ya. Ibu tahu bahwa si penguji ini itu akan memberikan nilai yang jelek kalau kitanya minus, kurang. Tapi ibu teh tidak belajar. Ibu teh hare-hare weh. Kira-kira ibu yakin nggak dengan si penguji tadi? Berarti tuh yakin kan? Berarti ragu ibu teh. Nah, begitu pula dengan surga, Bu. Ya, ketika surga dijelaskan oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatannya, tetapi amalan kita begitu rendah ya untuk menggapai surga tersebut, itu menunjukkan setan sudah berhasil menggoda kita dari arah depan. Ya. Dari belakang. Apa belakang? Apa belakang? Belakang itu dunia, Bu. Belakang itu dunia. Kata Ibnu Abbas, uradibuhum fi umuri dunyahum. Dibikin rogbah, dibikin semangat ya, dalam Dalam mengejar dunia sehingga dia lupa taat kepada Allah. Makanya begini, Bu ya. Kalau ibu misalkan punya warung satu, ya, punya warung nih. Udah gitu warung ibu berkembang. Jadi nambah cabang atau misalkan jadi diperluas ya. Dulu ketika ketika warung ibu itu masih kecil, ibu ibadah teh tenang, ya. Waktunya sholat ya. Durcong, ya. Durcong, tahu durcong? Ya. Begitu adzan langsung cong sholat, ya. Begitu begitu ekspansi, nambah kesibukan. Kira-kira itu nikmat bukan? Kita memandang sebagai sebuah kenikmatan. Begitu pula orang yang promosi jabatan, ya. Ada orang yang asalnya jabatannya rendah, kemudian dia salse ibadahnya teh, ya, ibadah selalu tepat waktu, ya, banyak waktu untuk beribadah, banyak waktu melakukan amal salih, ya. Tapi begitu dia promosi jabatan, ya, dia nambah kesibukannya. Bu, perhatikan nih kata Abu Hazm. Kata beliau, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang kita pandang sebagai sebuah nikmat tapi tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, maka itu semuanya musibah. Iya. Ya, kita melihatnya sebagai kemajuan. Ya, toko jadi besar, ya, jabatan jadi tinggi. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Allah, maka itu semuanya apa? Musibah. Nah, ini khalfihim, digoda dari sisi dunia. Ya. Nah, kemudian aymanihim, sisi kanan. Sisi kanan artinya dari sisi apa? Kebaikan, Bu. Kan kanan itu simbol kebaikan, ya.
Kanan itu kebaikan. Atau ad-din. Din itu agama. Dari sisi agama. Jadi setan itu nggak berhenti, Bu, ya. Orang, dia sudah rajin ibadah, apakah masih tetap digoda? Masih. Ya. Contoh, misalkan Barsiso, tahu Barsiso? Hah? Pernah dengar kisah Barsiso? Barsiso ini, Bu, ahli, ahli ibadah Barsiso ini. Barsiso namanya. Ya. Ahli ibadah Barsiso ini. Nama, ya. Barsiso itu ahli ibadah. Barsiso ahli ibadah. Orang. Lain gorila bunyinya. Ahli ibadah Barsiso ini. Bu, orang yang jelas bukan orang Cibaduyut, bukan ya. Kenapa namanya Barsiso? Bukan. Oke. Udahlah, itu nggak penting, Bu ya. Bu, Barsiso ini ahli ibadah. Setan, ya, ingin menjerumuskan dia kepada dosa. Ya, sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu kan orang soleh. Nabi Ayub sakit karena siapa? Bukan, Bu, Nabi Ayub itu sakitnya karena setan itu. Iya, yang membuat Nabi Ayub sakit itu setan itu. Supaya apa? Karena ada orang yang diuji dengan kemiskinan, kemudian dia jadi kufur, kan? Dia tadi menggunakan kata lau, ya, menggunakan kalimat-kalimat yang kufur. Tapi kalau Nabi Ayub, dia berhasil. Ya, semakin miskin justru malah semakin dekat dengan Allah. Nabi Ayub. Nah, Barsiso juga sama, digoda, ya, ahli ibadah digoda. Kemudian Barsiso ini diuji dengan seorang perempuan yang sakit. Perempuan yang sakit ini, dia punya kakak dua laki-laki. Lihat, Bu, setan memberikan mimpi kedua kakaknya yang laki-laki. Ya, mimpinya sama. Makanya mimpi itu bisa jadi datang dari setan. Makanya kalau kita bermimpi jangan langsung dibenarkan, Bu. Ya. Iya, jangan langsung percaya. Di bawah sini ini ada situs ini. Kadon dibongkar. Ternyata wenan-wenan kan. Dulu kan pernah ada tuh mantan menteri agama gitu, ya kan? Beak sambara duit. Itu mimpi. Nah, kadang mimpi itu datang dari setan. Mimpinya sama. Dua kakaknya ini bermimpi supaya apa? Membawa si adik perempuannya kepada Barsiso. Padahal Barsiso bukan tukang obat, Bu. Ya. Tapi begitu meyakinkannya setan, ya, dipaksa Barsiso dengan berbagai macam logika, diruqyah yang didoakan. Kan kamu mah ahli ibadah, mungkin doa-doa kamu nanti akan diijabah. Secara logika, oh iya juga ya. Tapi Barsiso masih punya benteng, Bu. Nah, setan itu menggoda manusia tidak instan, perlahan tapi pasti. Ya, kata Barsiso, baiklah, tetapi bikinkan pavilion. Jangan serumah denganku, karena dia bukan mahramku, kan? Dibikinkan pavilion. Dibuatlah pavilion, si perempuan itu tinggal di pavilion itu. Ya, setiap kali Barsiso ngasih makan disimpan di tengah-tengah. Si perempuan itu yang ngambil. Itu bukan waktu yang sebentar, Bu. Ya, terus dibisikin oleh iblis itu. Ya, oleh setan ini dendamnya iblis kepada anak Adam. Dibisikin. Nah, makanya ada nanti istilahnya tazyin, ya, memperindah kebatilan dengan kebaikan. Kita memandangnya seolah-olah baik, padahal itu batil. Kenapa? Kadang sesuai dengan logika kita. Manusia ini kan punya akal. Nah, kadang yang diserang itu akalnya, seolah-olah benar, seolah-olah logis. Ya, ternyata oleh iblis terus dibisikin, dia kan sedang sakit, masa kamu tega nyimpan makanan di tengah jalan, kan gitu. Anterinlah ke depan rumahnya. Akhirnya dianterin ke depan rumahnya. Terus ya, itu lama itu. Dibisikin lagi, hei Barsiso, masa kamu tega dia itu sendirian? Kalau kamu ahli ibadah, kamu kuat hidup sendirian tanpa bersosialisasi. Tapi perempuan ini kan terbiasa bersosialisasi, tiba-tiba dia sendirian di sini. Tanya dong. Mungkin dia butuh ngobrol, butuh curhat, ya. Ibu-ibu kan senang curhat ya? Gitu. Iya, benar. Curhat itu kadang itu bisikan setan, Bu, ya. Kita mengeluhkan masalah kita kepada makhluk. Itu salah satu tanda ketidaksabaran kita, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau kita punya masalah, curhat kepada Allah. Iya, curhat kepada Allah, ya, jangan kepada medsos. Iya benar, ya. Udah gitu, apa? Bu, setelah terjadi ngobrol, setan masuk lebih gampang, kan? Tadi Tea, dari mana datangnya ular? Dari sawah turun ke kali. Apalagi? Pokoknya mah gitu lah. Akhirnya apa? Terjadi perzinahan.
Zina dosa besar bukan? Zina dosa besar, Bu. Zina itu dosa besar. Ya, setelah berzina setan tidak berhenti karena itu bukan goalnya. Ini saya hapus dulu ya. Itu bukan goalnya, Bu. Ya. Ternyata setan membisikkannya lagi. Kamu sudah berzina. Reputasi kamu dipertaruhkan. Sementara perempuan yang kamu zina itu hamil. Kamu punya anak zina. Dibunuh. Coba ibu dan anak dibunuh. Berarti sudah melakukan 2 dosa besar. Berzina dan membunuh. Makanya salah satu sifat ibadur rahman, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Itu satu paket, Bu. Membunuh dengan berzina satu paket dalam Quran surah Al-Furqan itu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang membunuh jiwa-jiwa tanpa hak. Anak-anak hasil zina dibunuh. Betul tidak? Ya, membunuh dengan berzina itu satu paket tuh dalam Quran surah Al-Furqan itu. Kenapa? Karena buktinya banyak orang-orang yang takut menanggung malu, anaknya dibunuh, ya. Ini kelakuan Barsiso ini. 2 dosa besar min kabair dilakukan oleh Barsiso. Tapi ternyata belum sampai juga itu target iblis itu. Padahal sudah melakukan dosa besar, ya. Akhirnya apa? Diberikan mimpi lagi 2 kakaknya tadi bahwa si Barsiso sudah membunuh adik perempuan. Dibocorin rahasianya oleh iblis. Ternyata ketahuan. Singkat cerita, setelah ketahuan Barsiso ditangkap. Kata setan, "Hai Barsiso, kalau kamu mau selamat, ucapkanlah kalimat kufur." Kufur tidak melakukan apa-apa. Tapi dia mengatakan dengan itikadinya, dengan itikadnya bahwa aku mengimani engkau sebagai Tuhanku, kepada setan, kepada iblis, dan aku mengkufuri Allah. Gejrek kepae. Mati dalam keadaan ini. Padahal kabair itu, Bu, tingkat ketiga. Dosa besar itu baru level ketiga. Ya. Al-kabair, dosa besar, itu target setan yang ketiga. Tapi kadang kita terjebak. Seperti begini, orang yang pergi ke dukun sama orang yang pergi berzina, kita memandangnya lebih besar dosa yang mana? Berzina memandangnya, padahal berzina mah di sini. Kalau dukun di sini masuknya. Betul tidak? Makanya kan kadang syirik dan kufur itu tidak melakukan perbuatan apa-apa, tapi konsekuensinya apa? Besar itu, ya. Nah, yang keempat baru apa? As-sogoir. As-sogoir wal mubahat. As-sogoir wal mubahat ini dosa-dosa kecil baru tuh. Dosa-dosa kecil dan perkara-perkara mubah, tapi itu dianggap sepele. Ya. Itu ya godaan-godaan setan teh, Bu, ya. Itu dendamnya iblis kepada anak Adam, kepada ibu, ya. Kepada kita semua, begitu. Ya. Ya, ini target-target iblis nih. Nah, kemudian yang kelima, ada yang kelima satu lagi, Bu, ya. Yang kelima target iblis itu panjang ini, tulis saja ya. Mendahulukan yang mafdul daripada yang afdol. Enggak. Mendahulukan yang mafdul daripada yang afdol. Mendahulukan yang kurang penting daripada yang penting. Contoh gini misalkan, ibu mendahulukan tahajud tapi kemudian sholat subuh kelewat aja gitu. Iya. Ya. Nah, seperti itu kan sering kita menemukan perkara-perkara itu. Makanya kita harus tahu prioritas. Ya, kalau bapak-bapak misalkan begini, bapak-bapak ya. Walaupun 2 ya. Kalau bapak-bapak datang ke masjid telat misalkan, ya. Ini ibu-ibu juga sampaikan nih ke bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu datang ke masjid telat pas Jumatan, kemudian sedang azan, apa yang dilakukan, Pak? Ayo. Apa yang dilakukan? Nungguin azan selesai atau sholat 2 rakaat? Kebanyakan nungguin azan selesai. Padahal harusnya sholat. Kenapa? Karena prioritas. Mendengarkan azan hukumnya apa? Sunnah. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Wajib, Bu, mendengarkan khutbah teh. Itu menjadi rukun Jumat itu. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Makanya harus ibu beritai mereka ya. Biar tidak salah lagi ya. Iya. Beritai itu suami-suami ibu itu ya. Dalam urusan Jumat ini. Betul. Jadi ketika datang Jumatan sedang azan, langsung sholat 2 rakaat.
Kenapa? Karena kita akan mengejar khutbah, di mana khutbah itu menjadi rukun Jumat. Ya, sementara mendengarkan azan hukumnya apa? Sunnah. Mendengarkan azan itu. Jadi jangan sholat waktu khutbah. Iya. Bukan Bu, tetap kan kalau sedang khutbah kita belum sholat, tetap harus sholat dulu. Karena kan gini, sholat tahiyatul masjid bagi orang yang Jumatan itu dikategorikan sunnah muakkadah, bahkan ada yang mewajibkan. Kenapa? Karena Nabi pernah memerintahkan. Nah, tetapi di antara tadi kan ketika belum khutbah, sedang azan. Allahu Akbar, baru azan, kita baru datang, langsung sholat kita, Bu. Kenapa? Karena kita mengejar sesuatu yang jauh lebih penting, yakni apa? Khutbah Jumat. Jauh lebih penting, bagian dari rukun Jumatan. Sementara azan bukan rukun, azan itu. Tanpa azan pun tidak masalah, gitu kan sebetulnya mah. Kenapa? Karena khutbah itu dilakukan kalau sudah masuk waktu zuhur. Ya, nggak ada yang azan misalkan, langsung khutbah, boleh tidak kira-kira? Boleh, karena bukan rukun. Boleh, Bu, ya. Tapi pakai pasti dianggap aneh. Mereka belum pernah kejadian. Cuman kalau secara hukum seperti tadi hukumnya. Oke? Baik, sudah jam 11 ya. Ada pertanyaan? Ini mukadimah ya, Bu ya. Ini baru mukadimah ya, mukadimah ya umpul ya. Silakan Bu, yang mau ditanyakan mangga. Silakan Bu. Ya Bu, kenapa Bu? Tadi dibilang bahwa Nabi Ayubnya boleh sakit. Iya. Bisa jadi Bu, makanya kan gini. Penyakit yang menimpa kita boleh jadi disebabkan oleh jin. Oleh jin. Ya. Ada seseorang yang dibikin sakit oleh jin. Makanya ada penyakit ain. Tahu penyakit ain? Iya, penyakit ain itu dari mata, Bu. Dari mata. Siapa yang bikin? Jin itu. Tapi semuanya harus yakin atas izin Allah. Ya. Seperti gini, saya membunuh naudzubillah min dzalik ya. Ya, tenang lah. Saya membunuh cak-cak. Siapa yang membunuh cak-cak itu? Saya. Atas izin Allah? Atas izin Allah. Ya, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, cacak itu tidak akan terbunuh. Paham ya? Seseorang penjahat membunuh korban. Siapa yang membunuh korban? Penjahat. Tapi hakikatnya siapa yang mematikan? Allah. Nah, begitu pula dengan penyakit, Bu. Ya. Ada seperti saya ngeracun ibu misalkan ya. Diracun sampai meninggal ibu. Ya. Siapa yang berbuat itu? Saya. Ya, tetapi itu atas izin Allah, semuanya atas izin Allah, gitu. Dan kita harus yakin gini, ya, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ijtama'atil ins wal jin ayyanfa'uka bi syai'in." Ya. La yanfa'uka illa qad kataballahu lak. Seandainya manusia dan jin mereka itu bersatu, manusia dan jin bersatu untuk memberikan satu manfaat kepada engkau, la yanfa'uka illa qad kataballahu lak. Maka mereka tidak bisa memberikan manfaat itu kecuali apa yang sudah Allah tuliskan baginya. Sebaliknya, seandainya manusia dan jin bersatu untuk memberikan madarat penyakit kepada kita, maka penyakit itu tidak akan sampai kepada kita kecuali atas izin Allah. Makanya kita mah punya Allah, Bu, ya. Gitu. Ustaz, bagaimana cara menghindari misalkan kayak kewaswasan itu suka muncul tema iman teh turun naik. Kadang yang takutnya kan digoda setan itu. Bagaimana kita akan berdoa terus, kita apa istighfar terus? Banyak berdoa, Bu, ya. Nabi itu kan gini. Nabi itu hati gitulah. Nabi itu mengajarkan kepada kita doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu dibaca itu. Dan Nabi sering juga membaca Rabbana la tuzigh qulubana. Itu baca. Kenapa? Karena hati kita itu berada di antara jari-jari Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus minta terus kepada Allah. Iya, minta terus kepada Allah, ya. Nah, salah satu untuk menjaga keistiqomahan itu adalah menjalankan ketaatan secara dawam meskipun amal itu kecil. Meskipun ibu seminggu sekali misalkan ke pengajian, dawamkan. Meskipun ibu misalkan duha cuma 2 rakaat, dawamkan, ya. Witir cuma 1 rakaat misalkan, dawamkan, ya. Gitu. Iya.
Mangga. Jadi kan semuanya karena Allah ya. Mohon. Nah, kalau kita misalnya sebagai manusia kan yang dibunuh itu suka ada di hukum, di apa gitu ya. Nah itu berarti gimana? Jadi begitunya, apa hukumnya begitu. Kenapa Bu? Kenapa? Nah hukum Allah apa hukum manusia kalau kita menjatuhkan vonis yang membunuh itu sekian tahun sekian. Oh iya, itu bukan hukum Allah Bu ya. Hukum Allah itu dibunuh ya dibunuh lagi. Oh iya benar. Kisos ya. Kisos ya. Jadi kalau yang membunuh harus dibunuh lagi. Itu hukum kisos. Karena gini Bu, kalau orang melakukan pembunuhan kemudian dibunuh lagi, dia bersih Bu dosanya. Kalau cuma di penjara belum tentu dia bersih. Jadi gini ya, hukum di dunia. Yang membunuhnya siapa? Harus siapa? Hakim, bukan hakim, algojo ya, atas keputusan hakim. Jadi gini Bu ya, hukum kisos seperti kalau zina dirajam atau didera itu menghapuskan dosa zinahnya sehingga di akhirat dia tidak dihukum lagi. Nah kalau misalkan di dunia dia tidak ditetapkan hukum itu ya, kemudian dia bebas berkeliaran, maka hukuman zina nanti di akhirat tetap diberlakukan. Gimana? Nah kalau dengan tobat beda lagi. Makanya kita mau beruntung di Indonesia teh. Bukan berarti boleh bebas melakukan ini. Cuman kalau kita tobatnya sungguh-sungguh, maka tetap akan dihapuskan. Begitu. Asalkan tobatnya tobatan nasuha. Gitu ya. Tobatnya. Tapi itu mungkin cuma harus proses ya, sanksi yang harus. Oh iya Bu, harus ya. Ya kayak orang berzina. Kapan kita menghukumi orang berzina itu? Ketika ada 4 orang saksi yang melotot, ya, melihat benang masuk ke dalam lubang jarumnya. Tapi dakwah nu ngaput, cenah. Eta teh kiasan nu kitu teh Ibu.